Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Multimedia kelas AA. Di sini kami akan menjelaskan berkaitan tentang DBD atau demam berdarah dengue. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Virus ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Gejala DBD mirip dengan gejala flu, namun seringkali lebih parah. Beberapa gejala yang umum termasuk yang pertama ada demam tinggi. Biasanya mulai tiba-tiba dan dapat berlangsung selama 2-7 hari. Suhu tubuh bisa mencapai 40 derajat Celcius, bahkan lebih. Yang kedua, ada nyeri otot dan sendi. Ini seringkali dianggap sebagai salah satu gejala yang sangat mengganggu. Penderita mungkin merasakan nyeri dan kekakuan pada otot dan sendi. Yang ketiga, ada sakit kepala. Gejala ini umum terjadi dan bisa sangat mengganggu. Seringkali disertai dengan rasa tidak nyaman di belakang mata. Yang keempat, ada mual dan muntah. Gejala ini juga sering muncul. Penderitanya mungkin merasakan mual yang intens dan muntah-muntah. Yang kelima, ada ruam pada kulit. Bercak merah kecil yang mirip dengan ruam bisa muncul di kulit. Seringkali pada lengan, kaki, ruam ini bisa sangat gatal. Selanjutnya, dalam kasus yang parah, DBD dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa, seperti yang pertama, ada pendarahan serius. Gangguan pembekuan darah dapat menyebabkan pendarahan dari mulut, hidung, bahkan dalam tubuh. Lalu yang kedua, penurunan jumlah trombosit. Trombosit adalah sel darah yang membantu dalam pembekuan darah. DBD dapat mengakibatkan penurunan jumlah trombosit yang dapat menyebabkan masalah serius, termasuk pendarahan internal. Lalu yang ketiga, kematian. Jika tidak ditangani dengan cepat, DBD dapat berakibat fatal, terutama pada kasus yang mengalami komplikasi yang parah. Wah, ngeri juga ya komplikasi yang disebabkan oleh penyakit DBD ini. Penting untuk mencari perawatan medis segera jika seseorang mengalami gejala DBD. Diagnosa dini dan perawatan yang tepat bisa mengurangi risiko komplikasi yang serius. Pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk juga sangat penting dalam upaya mengurangi penyebaran DBD. Virus dengue memiliki 4 serotip yang berbeda. Terinfeksi oleh satu serotip tidak memberikan kekebalan terhadap serotip yang lainnya. Bahkan setelah pulih dari infeksi tertentu, seseorang masih rentan terhadap serotip yang lainnya. Nah, penyebab utama penyebaran DBD adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang terinfeksi virus dengue. Nyamuk ini bertindak sebagai vektor menularkan virus dari satu orang ke orang lain melalui gigitan. Faktor-faktor seperti kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, kepadatan populasi nyamuk, dan kurangnya langkah-langkah pencegahan mempengaruhi penyebaran penyakit ini. Setelah menyimak penjelasan dari kami, nah, bagaimana dengan langkah-langkah pencegahan DBD? Langkah-langkah pencegahan DBD sangat-sangat penting dan meliputi: yang pertama, pengendalian populasi nyamuk. Melakukan upaya untuk mengurangi populasi nyamuk dengan memusnahkan tempat-tempat berkembang biaknya seperti genangan air, membersihkan tempat-tempat yang menampung air, menggunakan larvasida, dan melakukan fogging atau pengasapan insektisida. Yang kedua, tindakan pribadi untuk mencegah gigitan nyamuk. Menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan repelan nyamuk pada kulit yang terbuka, menggunakan pakaian yang melindungi tubuh,
Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bagaimana dengan penjelasan kami tadi? Yuk kita simak dulu yuk reviewnya. Yang pertama itu ada apa itu DBD, yang kedua ada gejala dari DBD, yang ketiga ada penyebab dari DBD, yang keempat ada komplikasi yang diakibatkan oleh DBD, dan yang kelima adalah langkah-langkah pencegahan DBD. Ayo hidup sehat dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga kebersihan diri. Sekian dari kelompok 6, terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.